firasat untuk mencetak gol. Kayaknya setiap pertandingan saya firasat terus. Saya berdoa untuk itu, untuk bermain baik dan lain-lain ya. Kenapa saya bisa mencetak gol? Kerja keras dari tim juga, yang pasti itu sangat-sangat pengaruh buat saya, dan taktikal yang diberikan oleh Coach Shin juga yang sangat-sangat baik. Apa yang kita lakukan semua pada hari ini sangat-sangat hampir sempurna. Dan untuk selebrasi tidak ada maksud apa-apa. Ya itu natural saya mungkin. Saya sering ngelakuin itu di AFC 23 juga, waktu saya gol lawan Jordania juga. Dan ya, nothing special. Dan saya juga mau mention kepada seluruh supporter, nggak usah terlalu berlarut-larut. Dan tujuan kita bukan di sini, tujuan kita masih jauh, masih ada 5 pertandingan lagi. Kita akan maksimalkan, kita akan mati-matian di sana. Terima kasih. Pemirsa, poin perlu diraih Timnas Indonesia tadi malam. Kita akan ulas pagi ini kemenangan Timnas dan bagaimana peluang menuju Piala Dunia 2026 saat ini bersama manajer Timnas Indonesia. Ada Pak Sumarji. Pak Sumarji, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarji. Pertama-tama kami ingin mengucapkan dulu selamat atas capaiannya tadi malam, skor 2-0 melawan Arab Saudi, kerja kerasnya akhirnya terbayar. Tapi Pak Sumarji, kalau kita boleh evaluasi, karena kan nanti masih akan ada pertandingan-pertandingan berikutnya lawan Australia misalnya bulan Maret nanti. Kalau kita evaluasi semalam, apakah skor 2-0 itu sesuai dengan ekspektasi atau sebenarnya tim kita tuh bisa lebih? Ya kalau lihat peluang yang ada mestinya harusnya sih 4-0 ya. Kalau peluang yang ada ya, tetapi kembali lagi bahwa kemenangan kemarin itu adalah bagian dari usaha yang sangat keras dari semuanya di tim ini. Jadi semuanya melihat hasil sebelumnya 2 kali kalah itu memang betul-betul membuat kami di tim itu tertekan. Bukan hanya Coach Sintayong saja yang tertekan, saya lebih tertekan lagi. Kenapa? Karena ya kondisi itu tidak kalau sampai pertandingan semalam itu kita tidak mendapatkan hasil positif, kalau misalkan hanya positifnya cuma dapat 1 poin, itu waduh sangat berat buat kami gitu. Sehingga dengan kondisi yang ada itu semuanya sepakat, dan hal yang belum pernah dilakukan pun dilakukan sama pemain, sama anak-anak, dengan dia tidak didampingi oleh siapapun, tidak ada pelatih, tidak ada saya, tidak ada official, semuanya para pemain 26 kumpul semuanya, berbicara dari hati ke hati, ya seperti apa yang disampaikan Lino tadi itu. Jadi betul-betul semuanya koreksi diri, evaluasi diri, sebanyak-banyaknya dievaluasi apa yang kurang, itu disampaikan. Jadi hal-hal yang selama ini tidak pernah dilakukan, kemarin dilakukan. Karena memang semuanya tidak ingin di tim ini ada masalah, ada sedih, berkelanjutan gitu. Sehingga dengan semua yang sudah dilakukan, ya hasilnya seperti semalam. Oke, jadi semuanya tertekan, semuanya evaluasi diri dan ternyata bisa bangkit ya Pak Sumarji setelah kemarin sempat dilibas ya Jason ya, 0-4 kalah dari Jepang. Nah sekarang kan kita perlu hitung-hitungan ya Pak Sumarji. Sekarang ada di peringkat ketiga klasemen sementara, tapi ini gimana hitung-hitungannya Pak Sumarji supaya poin timnas ini bisa dipastikan kita punya tiket nanti? Ini yang sudah kita hitung saat sekarang ini adalah home kita. Itu kita harus betul-betul masih sisa 2, Cina, Bahrain dan Cina, itu harus betul-betul bisa didapat. Itu dapat 6 kita, berarti kan 12, sekarang 6. Nah jadi sisa 2, kalau lawan Australia paling tidak kita dapat 1 poin, paling tidak, karena kita akan away ke sana. Nah yang terakhir kita lawan Jepang itu kan yang pasti kita tahu bahwa kalau lawan Jepang ya kayaknya tidak mungkin gitu. Dan itu pun juga sebenarnya lawan Jepang sudah kita prediksi dari awal-awal. Ya ibaratnya wong Jawa ngomong tangeh lamun lah menang lawan Jepang gitu kan. Ya, apalagi kita tahu bahwa Jepang seperti itu, apalagi home. Tapi kembali lagi itu semua hitung-hitungan, dan yang terkait dengan hitung-hitungan kita supaya kita bisa lolos diakhiri baik itu bisa urutan 3 atau 4, yang penting kita bisa lolos gitu. Jadi dengan kondisi itu yang harus kita betul-betul persiapkan adalah nanti di bulan Maret ini betul-betul kita persiapkan dengan baik, sama seperti kita mempersiapkan diri ketika lawan Arab kemarin.
Ya, saya kira semuanya masih berpeluang, dan kalau kita lihat baik urutan 2, 3, dan 4 ini kan nilainya kecil-kecil semua ini, hampir berimbang. Jadi belum bisa dikatakan sekarang ini posisi aman. Ya harus betul-betul berjuang, betul-betul harus fokus dan konsentrasi bagaimana semua bekerja di tim itu, baik tim kepelatihan, para pemain itu sendiri, dan juga kami semuanya, tim official semuanya mendukung, satu untuk semua untuk satu menuju Piala Dunia, seperti itu. Termasuk juga supporter-supporter Indonesia, semua masyarakat Indonesia pasti juga mendukung. Tapi berbicara soal pertandingan yang dalam waktu dekat Maret nanti lawan Australia, kan ada 2 pemain nih Pak Sumarji yang kayaknya banyak juga yang kecewa karena Justin Hubner dan Ratnan Oromangun ini terkena kartu merah dan juga akumulasi kartu. Nah nanti bagaimana nih strateginya untuk kemudian bisa memperkuat timnas ketika 2 pemain ini kemudian tidak bertanding di pertandingan berikutnya? Ya, opsi-opsinya sangat banyak ya, apalagi bulan Maret. Kalau misal Justin pasti nggak bisa, kan ada Mes ya, mudah-mudahan Mes juga nanti di bulan Maret bisa bergabung. Kita akan berbicara dari hati ke hati lagi secara keseluruhan, agar supaya bisa kita kembali bersama-sama dengan kita, Mes. Ini kan peluang yang sangat bagus buat Mes untuk bisa bergabung di bulan Maret. Kalau kaitannya dengan Ragnar, kan kita juga tahu, kemarin Pak Ketua Umum sudah sampaikan, Ole kan sudah, insya Allah kan sudah bisa main di bulan Maret itu. Sehingga saya kira peluang-peluang itu insya Allah masih sangat terbuka sekali, apalagi kaitannya dengan komposisi para pemain yang ada di kita ini sangat baik ya. Tadi di awal saya sampaikan, nanti kalau bagaimana Justin nggak ada, sebenarnya opsinya cukup banyak. Selain ada Mes, bisa Verdong taruh di posisinya, bisa di back, jadi bisa di stopper. Jadi ini ya, opsinya cukup banyak. Tapi yang bisa kita lakukan yang terbaik ya kita ambil yang terbaik. Contoh seperti tadi yang saya katakan, Mes, nanti kita coba untuk bisa gabung. Mudah-mudahan di bulan Maret dia tidak mengalami cedera sehingga bisa gabung dengan kita. Terus Ole, Ragnar nggak ada, nanti Ole bisa selesai prosesnya sehingga nah, ngomong-ngomong soal Ole, Pak Sumarji, ngomong-ngomong soal Ole, sekarang proses naturalisasinya gimana Pak tahapannya? Apakah sekarang sudah hampir selesai untuk Ole? Kalau proses administrasi PSSI, Kemenpora, PSSI sudah menyiapkan semuanya, tentu ini kan tinggal menunggu waktu saja. Dan kita tahu bahwa Pak Ketua Umum kan betul-betul concern kaitannya dengan itu kan. Dan Coach Sintayong juga sudah beberapa kali nanya ke saya bagaimana perkembangannya. Sekarang tinggal kita tunggu saja upaya dan usaha baik federasi, pemerintah, DPR, semuanya untuk bisa segera menyelesaikan proses naturalisasinya Ole, sehingga nanti di bulan Maret dia bisa bergabung. Ya harapannya timnas Indonesia semakin bagus lah. Amin. Semakin bagus. Pak Sumarji, terakhir, setiap tim itu pasti punya kekuatan, keunggulan, dan kelemahan yang berbeda-beda yang kita bisa petakan begitu. Tim Indonesia bisa petakan. Nah kalau untuk secara khusus Australia sendiri, apa yang kemudian bisa menjadi celah ya untuk tim Indonesia bisa mengungguli Australia, dan apa targetnya kira-kira? Kalau kita melihat ya, Australia itu tidak beda jauh dengan Arab Saudi. Dan kita kan sudah pernah main di sini di GBK lawan Australia. Saya kira itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Kecuali kalau kita berbicara dari awal seperti kayak Jepang gitu, wah itu memang abot lah, berat lah, tidak mungkin lah. Ibaratnya nggak usah dibayangkan untuk bisa menang atau dapat poin lah. Tetapi kalau kita berbicara Australia, bukan kita sombong, bukan tetapi kita lihat, pertama kita juga sudah tahu bagaimana mainnya Australia, dan kita juga sudah punya caranya bagaimana, titik lemahnya ada di mana, kelebihan kekurangannya juga tim analis juga sudah bekerja. Dan ini yang pasti kita harus betul-betul mempersiapkan dengan teliti, dengan cermat, sesuatu hal yang memang harus kita persiapkan menghadapi Australia. Karena kita tahu, apapun alasannya, kalau kita bisa
bermain sangat-sangat bagus, strateginya sangat-sangat bagus, anak-anak kompak, solid, dan bisa menjalankan instruksi pelatih. Tidak mungkin sesuatu tidak ya gimana ya, di sepak bola itu hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin gitu, apalagi di Australia gitu ya. Nah, jadi walaupun kita nanti bulan Maret ya Pak Marji ya, gitu. Pak Sumarji, kita mau lawan Australia bulan Maret, walaupun sekarang kalau di posisi klasemen sementara Australia lebih tinggi di peringkat kedua, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nanti kita tunggu ya Pak Sumarji gimana persiapannya, evaluasinya, mudah-mudahan timnas Indonesia kita semakin siap untuk menghadapi Australia nanti. Pak Sumarji, terima kasih manajer timnas Indonesia karena sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia.